Baik. Ini terkait cover ya. Kemudian, nah ini citasi belum dirubah ya, IEEE. Saya kalian ini saya langsung rubah saja nih nanti. Tolong dilihat lagi ya, Mbak Suci ya. Oh iya, Bu. Nih, Heeh. kan saya ubah nih. Saya kayaknya belum belum detail gitu deh, Bu, lihatnya. Nah, ini udah saya ubah nih. I Karena kan, itu karena kalau Oh. Mbak Suci pakai reference kan tinggal saya rubah di sininya tipenya. Jadi langsung kerubah dia. Oh iya, langsung auto ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Kemudian terkait rumusan masalah, oke, batasan masalah, oke. Nah, ini saya eh, begitu saya baca masih ada yang pakai klinik X ya, Mbak Suci ya. Yang di batasannya, Bu. Enggak di apa ya? Pengumpulan data apa kalau nggak salah itu masih ada tulisan klinik X. Jadi di klinik aja X-nya dihilangkan ya. Ada tuh saya kasih Oke, not Bu. sebentar. Oke, Bu. Oke, maaf ya Mbak Suci karena lagi di rumah nih, besok baru saya ke kampus. Gak apa-apa, Bu. Saya juga di rumah. Jadi ada yang ngintilin ini. Gak apa-apa, Bu. Oke, sebentar. Aduh, ini kalau buka Zoom nih agak-agak ini apa namanya nge-lag ininya. Oke, kemudian tujuan penelitian oke, manfaat penelitian Belum. oke. Nah, metode penelitian ini. Jadi metode penelitian ini sebetulnya sudah bagus, Iya, cuman saya bingung tuh, Bu. karena metode penelitian itu nggak perlu dibuat subjudulnya ya. Jadi di sini nih ada saya kasih catatan ya. Kita lihat dulu. Mm-mm. Dari sini metode penelitian oke, teknik pengolahan data. Kemudian di sini disisipkan aja. Jadi kan di sini dibuat nih ya sama Mbak Suci kerangkanya ya di sini. Nah, maksud saya kerangka itu nggak usah, hanya sisipkan hipotesis yang Ya, diajukan kerangka. sesuai. Jadi di sini nih. Dari analisisnya kemudian persamaan, masukkan uji hipotesisnya. Yang ininya saja nih. Nih ya. Oh, di bawahnya. Iya. Iya. Nah, kerangkanya nggak usah dimasukkan. Nanti kerangka ada sendiri dia sub judul sendiri ya. Nah, kemudian setelah hipotesisnya dimasukkan, masukkan ini metode pengumpulan data, tapi dia nggak usah dibuat subjudul. Nah, ini kan Hmm. ini dibuat Hmm. subjudul kan, Jadi satu langsung enam penjelasan satu. aja ya, Bu. Langsung Mm-mm. bentuk paragraf. Bentuk paragraf, kemudian definisinya nggak usah. Jadi metode pengumpulan data Oh, oke. terkait teori, karena di sini kemarin itu teori-teori sebetulnya kayak tinjauan pustaka itu harus dihilangkan. Jadi intinya kita fokus pada misalkan pengumpulan data apa sih gitu. Hasil. Maksudnya data yang kita gunakan Hmm. populasi dan sampelnya apa, langsung jawabannya seperti itu. Jadi katanya nggak perlu kita buat lagi teori-teorinya. Padahal kan sebetulnya harus ya. Kan itu rujukan, tapi dimintanya seperti itu ya udah kita ikutin aja ya. Oh iya. Biar Kemudian lebih ringkas kali ya, Bu. bisa jadi. Karena gini, Mm-mm. kalau banyak teori, artinya kita mensitasi kan, itu akan Mm-mm. meninggikan plagiarismenya. Jadi Oh iya. Turnitinnya itu tinggi gitu. Jadi Mm-mm. kalau semuanya dari pikiran kita, itu akan minim Mm-mm. kan, minim plagiarismenya. Jadi gitu maksudnya.
Jadi teori-teori itu dihilangkan. Kemudian, jadi ini bentuknya paragraf ya, langsung habis. Semuanya, Bu. Iya, satu ini masuk, jadi nggak pakai 161, 162 nggak usah. Langsung aja satu subjudul ini 16 metode penelitian, kemudian dibuat semuanya dalam bentuk paragraf. Gitu ya. Nah, ini masih ada kata Oke, klinik Bu. X nih diganti jadi klinik aja. Ya, Bu. Diganti klinik X-nya dihilangkan ya. Ya, Bu. Kemudian, ini sudah. Nah, terkait kerangka penelitian ini, pindahkan ke 2.1. Jadi di bab 2. Nah, 2.1 ini adalah kerangka pemikiran ya. Nih. Oh, yang diasumsinya itu kerangka, Bu. Iya, jadi 2.1 itu kerangka Oh. pemikiran. Masukkan Mm-mm. yang ini, yang Mbak Suci sudah buat, kemudian pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Kemudian Hipotesisnya pindahin ke atas berarti ya, Bu? Iya. Mm-mm. Mau ditulis lagi di 2.1 juga nggak apa-apa menjelaskan. Ya. Oke, Bu. Jadi Di pokoknya copy aja gitu, Bu, nggak ya apa-apa di ya? copy aja. Sip. Mm-mm. Oke. Kecilin sayang. Kemudian, nah ini kan 2.2. 2.2 itu terkait teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Nah isinya di situ nggak usah dibuat apa namanya, nggak usah dibuat subjudul lagi, nggak apa-apa. Jadi terkait populasi, sampel, jenis data dan sumber data, sama analisis data ya di 2.2. Nah, jadi acuannya ini, jadi Mbak Suci rubah lagi sesuai yang sudah saya buat di sini ya. Oke, Bu. Heeh. Soalnya kurang jelas, Bu, yang di pedoman itu. Tulisannya Memang gitu aja. memang banyak gitu ya. Tapi itu kalau kita memang ada beberapa yang pro kontra ya. Mm-mm. Yang pro kemudian kontra itu merasa tidak cocok gitu. Karena gini, seharusnya memang panduan penelitian itu kan dibuat sesuai, kalau di universitas yang konvensional atau kampus konvensional kan itu per fakultas gitu ya. Ya, Bu. Mm-mm. Nah, karena kita nggak ada fakultas, kita adanya program studi, Mm-mm. sehingga dibuat panduannya itu tidak per prodi gitu. Jadi satu Oh. satu yang bisa digunakan semua prodi gitu. Jadi kita menyesuaikan Hmm. saja, untuk manajemen Mm-mm. disesuaikan, kemudian untuk teknik gitu kan. Kalau kita kan sosial humaniora ya, kita Iya, Bu. sesuaikan yang mana cocok untuk kita, kemudian nanti yang teknik sesuaikan. Itu jadi nggak bisa juga kalau dibuat per apa per satu-satu gitu tiap prodi, repot gitu Mm-mm. ya. Repot, betul-betul. Oh ya, Bu. Terus untuk bulan ini nggak apa-apa, Bu. Saya kan dari April sampai Juli aja. Sidangnya berarti bulan apa ya, Bu? Enggak, ini kayaknya Di jadwal. Juni, Juli, Agustus, dibuat 6 aja. Oh, 6 6 bulan. bulan. Iya kan, jadi satu semester tuh. Oh iya, dari Mm-mm. bulan April, Bu. Mei, Juni. Maret dong, Maret, April, Mei, Oh, Juni, oh iya. Juli. Iya kan, Oke, Maret, Bu. April, Mei, Juni. Sidangnya di Agustus Agustus, berarti ya, iya Bu? jadi sampai Agustus ya di sini ya. Oke, Bu. Kemudian 2.3 jenis penelitian. Nah, ini kan jenis penelitian ada pilihannya tuh Mbak Suci ya. Ada non Mm-mm. eksperimental, eksperimental, kemudian untuk ekonomi. Nah, ini kita masuk yang ke non eksperimental aja sesuai kemarin sosialisasinya Kaprodi ya. Oke, Bu. Jadi Soalnya kayak eksperimental tuh, saya lihat ada alat bahan gitu-gitu, bingung juga, Bu. sebetulnya sama sih ya di susunannya, kita juga Mm-mm. pakai ya. Alatnya kan kita pakai SPSS, kemudian Oh questionnaire iya. ya kan. Mm-mm. Questionnaire, SPSS sebagai alat untuk analisisnya. Kita juga pakai. Oke, Bu. Kemudian 2.4 terkait operasionalisasi variabel. Ya kan sebetulnya udah ada kan ya. Yang kemarin kan kita udah Iya, buat, Bu. dirubah lagi kan. Cuman ini dipindahin aja jadi 2 titik. Sebetulnya 4. dipindah-pindah subbabnya 2.4 ya. Oh iya, Operasionalisasi Bu. Untuk variabel. yang dari POS-nya itu sama kinerja karyawannya perlu saya jabarin indikatornya apa aja ke, Bu?
Itu di ini aja pas di di 3. 2.3. Enggak, bukan. Bab 3. Oh, di bab 3. Oh, berarti yang di situ apa, Bu, yang di bab 2-nya? Bab 2 di sini terkait apa nih? Ini kan udah ada nih. Dimasukin aja Operasional ke kasih operasionalisasi variabel. variabelnya, berarti Itu indikatornya nggak perlu saya nggak masukin, Bu. perlu di ininya aja di bab 3 kan metode usulan Oh, tuh. oh, Jadi yang 2.4 yang sesuai yang kemarin aja samain. oke. Iya, Bu. Berarti diringkasin ya, Bu. Soalnya kemarin saya Hmm, tambahin indikator yang LMX-nya baru. nggak usah itu di bab 3 aja. Oke, Bu. Kemudian 25 lokasi penelitian, 26 jadwal ya udah tau lah ya lokasi sama Udah, jadwal Bu. penelitian. Saya hapus-hapusin, soalnya nggak ada ininya di situ. Ya, ini makanya kita harus sesuaikan. Nah, Iya, Bu. terkait ini penelitian terdahulu ini kemarin kan kita udah sosialisasi sama ketua ya, ketua pembuat pedoman. Apa, Dek, Iya, metode Bu. rumput rambutnya bukan disempot jadi businya. Nah, sih jadinya tadi. Iya udah main aja dulu Dedek. Nah, ini pas kemarin sosialisasi terkait Mm-mm. penelitian terdahulu katanya kan kita nggak ada nih di mana bingung ya mau masukannya Iya, di Bu. mana. Bingung banget, bener. Terus saya konsultasi gitu di bab 3 bisa, jangan di bab 3 kata dia gitu kan. Terus di mana Mm-mm. dong kalau nggak di bab 3 gitu kan. Akhirnya kita sepakat gitu ya semua prodi, entah yang mau ngikutin apa enggak itu terserah mereka gitu. Kalau saya ngikutin ketua timnya aja lah ya. Iya, Bu. Dimasukkan di bab 1 Mbak Suci. Jadi balik lagi ke bab 1 ya. Nah, ini Yang disisipkan tabel itu, saja. Bu. Iya, tabel. Tapi bisa nggak diringkas bentuk tabelnya gitu? Kalau ini kan agak panjang ya. Iya, Bu. Berarti saya ringkas lagi untuk ininya hasil analisanya ya. Iya, diringkas aja lagi ya. Jadi panjang saya lihat. Untuk jumlah penelitinya berapa, Bu? 6 atau 5, Bu? 5 aja lah ya. 5 tapi ini Oke. ada yang mau disumpel nih. Internasional yang terakhir, Iya. Bu. Nah, ini nggak apa-apa lah masuk 6 aja, cuman mungkin Oke. ini agak diringkas aja ya, nggak usah terlalu panjang gitu ya. Apanya Dek disemprot Oh, apa? paling kayak misalkan LMX signifikan terhadap ini gitu aja gitu, Bu. Iya. Kependekan nggak? Coba dibuat aja dulu nanti saya lihat. Oh, Saya juga apa? Bukan yang itu. Sebentar ya Mbak Suci Iya, ya. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jangan marah Dedek ya. Sebentar. Oke, jadi ini ada lumayan ya. 6. Iya, soalnya kan kalau sebelumnya Ibu minta untuk 5 yang Mm-mm. lokal, sisanya satunya internasional. Mm-mm. Tapi bab 1 jadi panjang banget ya, Bu. Iya. Terus ada yang bilang dibuat narasi, tapi kayaknya gimana gitu kalau dibuat narasi ya. Iya, kurang. Nggak apa-apa lah kita masukin aja dulu di latar belakang gitu ya. Nanti Oke, kita Bu. lihat. Tapi ini dipakai semua kan ya, Mbak Suci ya? Iya, saya dari daftar pusaka sih, Bu. Mm-mm. Salah nggak, Ibu? Enggak, maksudnya ada di apa namanya di penjelasan setiap Iya, misalkan menjelaskan variabel ini ikut gitu ya, maksudnya berdasarkan penelitian terdahulu dimasukkan kan ke sini ya. ada yang belum sih, Bu, yang terakhir itu. Tapi Oh ya. saya ada ngambil beberapa kalimat gitu sih, Bu, dari yang jurnal-jurnalnya itu, Bu. Oh. Cuy. Nah, kalau yang terakhir ini dia pakai apa? LMX sama POS juga ya? Mm-mm, Dia betul. pencuri nih. Kemudian ada perbedaan nggak dari penelitian terdahulu sama penelitiannya Mbak Suci?
Kalau kebanyakan LMS itu pada berpengaruh sih Bu terhadap kinerja karyawan. Cuman yang saya nggak temuin nggak berpengaruh itu yang karyawannya kebanyakan perempuan Bu di Cina gitu Bu. Oh, Tapi di sini kan memang klinik saya kan perempuan banyak banget Bu. Karyawan laki-laki cuma 2. oke. Dari segi metode sama ya semua ya? Untuk metode saya kurang ini lagi Bu. Kalau yang dari itu saya kurang analisis. Udah semuanya pakai metodenya kuantitatif gitu ya? Kuantitatif iya betul. Kalau kuantitatif iya. Pada berpengaruh positif semua Bu. Metodenya kuantitatif. Berarti sama dong sama kita ya? Iya. Kemudian pakai analisis regresi semua ya? Mm-mm. Kalau yang kualitatif saya nggak masukin di penelitian terdahulunya Bu. Paling buat saya ini apa? Buat dimasukin ke materi di bab 1 gitu. Soalnya gini kan kita ada implementasi metode usulan tuh artinya di situ mau dilihat nih perbedaan antara eh, penelitian terdahulu sama milik kita gitu loh. Ini Mm-mm. kita sama semua ya. Mm-mm. Oh, berarti jangan yang sama gitu Bu. Iya, jadi diminta misalkan ada perbedaan sedikit gitu. Iya. Paling yang di jurnal internasionalnya itu sih Bu, ya kan karena cuman dia tuh yang ada POS-nya juga. Mm-mm. Jadi paling saya cari lagi Bu yang jurnal internasionalnya buat yang gak ada POS-nya. Gitu kali Nah, ya. tapi kalau yang ini nggak ada kan? Yang dari lokalnya nggak ada, Gak ada. nggak Gak ada. pakai Gak ada. POS. Oh, Nggak. aman lah kalau kayak gitu. Kirain ada juga dua-duanya gitu. Enggak. Mochi lagi. Rata-rata cuman kayak satu variabel aja sih Bu. Sama kinerja gitu. Nggak Mm-mm. ada yang dua-duanya langsung. Kalau gitu yang ininya Mm-mm. diganti aja yang jurnal internasionalnya. Nggak apa-apa Oke. deh gini. Ini kan kita masukkan. Jadi di lokal kan belum ada yang menggunakan POS gitu ya. Jadi kita menekankan di situ. Jadi kalau di jurnal di lokal sendiri belum ada ya di nasional. Namun Mm-mm. di luar ada, nggak apa-apa lah ini kita masukkan. Jadi gitu di implementasi Oh. metode usulannya kita menjelaskan seperti itu. Terus metode usulannya isinya apa Bu? Nah nih, tadi ya ke atas ya. Ini udah saya tulis di sini. Jadi di metode usulan itu kita menjelaskan. Jadi pada penelitian ini metode usulan. Nah ini, jadi bab 3 itu berisi mengenai implementasi metode usulan dari yang sudah ada. Menjelaskan perbedaan atau kebaruan dari suatu metode. Jadi kita menjelaskan pada penelitian ini metode usulan yang digunakan dari yang sudah ada adalah menggunakan kalau analisis metodenya sama analisisnya kan sama. Jadi Mm-mm. variabel. Jadi perbedaan dari metode dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel POS gitu ya sebagai variabel X gitu kan. Mm-mm. Nah, dari situ kita menjelaskan bahwa untuk POS itu yang tadi Mbak Suci bilang variabel-variabel apa yang indikator apa yang dilihat dari POS. Nah, tampilkan di sini di bab 3. Faktornya. POS Mm-mm. aja atau semuanya Bu? Kita munculkan dulu yang perbedaannya dulu ya. Mm-mm. Baru nanti terkait yang sudah ada Mm-mm. dibuat bagannya. Jadi gini, hanya metode usulan yang digunakan adalah yang dijelaskannya si POS-nya dulu sama proksinya atau indikator yang digunakan ketika apa namanya merujuk pada penilaian POS. kuesioner kan, Mm. kuesioner untuk menilai POS tersebut. Nah setelah itu, setelah dijelaskan, Mbak Suci buat bagan alir penelitiannya sehingga nanti terlihat bahwa eh,
apa namanya variabel lain selain POS itu kan ada yang sudah dilakukan penelitiannya LMX gitu kan. Jadi mulai dari start, jadi bikin bagan, start, kemudian apa sih langkah? Jadi kayak langkah-langkah Mbak Suci melakukan penelitian ini, gitu ya. Oh, misalkan Nah, dari awal saya perancangan penelitian gitu, Bu. Terus ada tarik garis gitu, terus apa lagi? ya betul seperti itu. Nanti di bagian POS itu dibuat apa judul kecil metode usulannya, implementasi metode usulannya adalah LMX gitu. Jadi terlihat gitu bahwa di bab 3 ini kita menggunakan suatu variabel baru namanya POS gitu ya. Di implementasi metodenya itu saya mencantumkan ini nggak, Bu? Penelitian sebelumnya juga yang ada di penelitian terdahulu. Jadi gini aja, apa namanya, nggak usah jadi bagan alir aja, karena kan Hmm. implementasi ini di penelitian terdahulunya kan ditaruh di atas tuh. Oh ya, Jadi di sini hanya kita tulis aja implementasi metode usulannya adalah POS gitu. Tapi dibuat dulu narasinya. Berarti narasinya berawal dari POS dulu ya, Bu? Nih coba Apa dari saya LMX dulu? dari POS aja. Jadi kan kita mau Oh, melihat yang kebaruan nih. oh ya. Berarti POS terhadap kinerja karyawan gitu, Bu? Hmm. Jadi kita menambahkan suatu variabel baru namanya variabel POS, tapi itu kan dibuat narasinya, jadi narasinya agak-agak panjang. Ini saya coba share. Jadi ada yang bimbingan juga, dia sudah buat juga. Jadi sama dia langkah apa namanya, sudah mau selesai juga kan Mbak Suci, ini dia juga bisa dia kayaknya maju di semester ini. Tahu kan Mas Dwi Nova? Kenal nggak Mbak Suci? Iya Ibu, gimana Ibu? Ya Mas Dwi Enggak. Nova. Mas Dwi Nova, saya coba cek ya Mas Dwi Nova ya, terkait implementasi metode usulannya ya. Iya, baik Ibu. Jadi sebagai contoh Iya Ibu. Mbak Suci, karena Mbak Suci masih bingung nih. Bentar, saya stop share dulu. Udah habis. Agak-agak lama nih kalau buka ya. Bentar. Iya, Bu. Jadi nyimak Ibu ya sambil kerja. Oke, nggak apa-apa yang sambil kerja. Bentar ya, nggak bisa kebuka. Bu. Pak Gustika. Ya, ya Mas Taufik, kenapa? Saya ada nggak Bu suara saya Bu? Ada, cuman putus-putus.
Nah, ini coba saya share ya punyanya Mas Dwi Nova. Sudah tampil belum Mbak Suci? Belum, Bu. Bisa belum? Belum. Oke, udah, Bu. Oh, Nah, ini ya. Ini rekan-rekan juga yang lain bisa lihat. Ini adalah TA-nya Mas Dwi Nova terkait bab 3 ya, implementasi metode usulan. Jadi di metode usulan ini rekan-rekan menjelaskan apa perbedaan penelitian terdahulu yang relevan ya, yang digunakan oleh rekan-rekan dengan penelitian yang rekan-rekan ajukan saat ini atau yang sedang susun saat ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Mas Dwi Nova ini penelitian ini mengimplementasikan metode usulan yang telah dipetakan dan dimodifikasi dari metode yang sudah ada. Metode yang diusulkan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis jalur path analisis dengan penambahan variabel mediasi. Jadi kebaruannya di sini dia sudah menjelaskan bahwa ada perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitiannya saat ini, yaitu dengan penambahan variabel mediasi Sustainable Development Goals. Kemudian metode ini diterapkan dalam cara kerja sistem yang terukur untuk menguji pengaruh. Ini adalah variabelnya carbon emission dan environmental performance terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan peran mediasi tadi kan ya, variabel tambahannya. Kemudian dibuatlah dia langkah-langkahnya. Nah, di sini saya minta langkah-langkah ini juga dibuatkan bagan alir penelitiannya tadi seperti yang saya sudah sampaikan ke Mbak Suci ya. iya, Bu. Nah, jadi dijelaskan dulu apa sih perbedaan yang atau dari penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan penelitiannya Mbak Suci. Tampilkan di situ kebaruannya. Tadi kan menggunakan POS kan, Mm-mm. yang mana di lokal belum ada gitu kan ya. Mm-mm. Nah, di lokal belum ada, tampilkan di sini di bab 3. Kemudian buat bagan alir penelitiannya atau langkah-langkahnya. Gitu ya Mbak Suci ya. Paham nggak di sini? Oke, Bu. Insya Allah, Bu. Baik. Dibuat bab 3-nya seperti itu. Nah, ini rekan-rekan yang lain. Coba Mbak Nelvin, Debbie, Mas Taufik terkait Ya, bab Bu. 3. Terkait bab 3, bagaimana isinya? Paham nggak tadi yang saya jelaskan? Jadi memunculkan perbedaan atau kebaruan dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Kemudian bab 4 adalah hasil dan analisa ya. Ya, hasil dan analisa tentunya kan kalau sudah dilakukan uji analisisnya atau dilakukan penelitiannya, maka baru muncul hasil dan analisa. Nah, untuk Mbak Suci kan sudah ya Mbak Suci ya? Udah, Bu. Saya back lagi ya. Tuh.
Ini hasilnya hilang nih Mbak Suci, nggak ada ya memang, nggak dimuat di sini. Ada sih Bu harusnya. Saya belum ngisi deh Bu, lupa. Belum ya, nih kosong. Ya, Jadi hasil itu kan itu hasil nih dari hasil kesimpulannya itu ya Bu ya berarti. enggak, hasil analisis uji kan pakai uji kualitas data kan. Mm, Kemudian analisis uji validitas. statistiknya dengan SPSS tampilkan di sini di hasil. Baru nanti analisanya terkait dengan uji hipotesisnya. LMX terhadap kinerja karyawan, satu lagi POS terhadap kinerja karyawan kan. Kemudian pengaruh Mm-mm. LMX dan POS terhadap kinerja karyawan. Gitu ya. Ini belum Itu tergambar. penjelasannya di akhir Bu atau Di analisa. Jadi hasilnya dulu nih, tampilkan hasilnya. Hasil uji kualitas data sama Mm-mm. uji analisis menggunakan SPSS. Nah, di 4.2 analisanya terkait hipotesis yang diajukan. Ini dibalik nih, ini masukin dulu yang ini dipindahin nih. Ini semua pindahin ke hasil. Nah, di 4 itu tinggal uji hipotesisnya yang Oh, ada rumusan masalah kan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, jawaban itu. tiga. Jadi jawaban dari rumusan masalah terkait uji hipotesis. 3 Itu uji masuk ke hipotesis. analisa Bu. Iya. Setelah itu semuanya masukkan ke sini. Baru nanti di bab 5. Sekarang ada 5 bab ya rekan-rekan ya. Di bab 5 itu kesimpulan. Mobilnya aku belum buat. Belum buat ya? Nah, ya. Belum buat. Nanti ini kesimpulan. Belum. Iya belum. Ini mesti yang diisi. Itu ya Mbak Suci. Nih, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada yang masih bingung? Tanyakan sekarang Mbak Suci. Hmm. Oke. Kalau untuk uji T-nya itu perlu ditampilin rumus-rumus gininya nggak sih Bu? Atau nanti saya jabarin aja Bu? Nah itu belum saya ini ya, belum saya buat paragraf. Gak usah lah, ini langsung aja. Jadi, oh ininya maksudnya ya? Yang di bawah tabelnya Bu. Penjelasannya. Oh, nggak apa-apa ini. Karena kan suka ada dosen yang apa Dimasukin namanya, kayak gitu. menanyakan ini dari mana gitu ya. Tapi kalau misalkan Mbak Suci sudah fasih gitu ya, ya nggak apa-apa. Nilai T hitungnya dari mana gitu kan, atau T tabelnya dari mana. Ini kan harus ada rumusnya ini kalau untuk apa namanya T tabel ya. Mm. Oh ya Bu, untuk uji kolineritas, pas saya baca nggak perlu Bu. Kalau untuk kuesioner katanya. Jadi saya nggak tampilkan Bu. Kalau yang dari kemarin kan ditampilkan tuh Bu yang bimbingan sebelumnya. Yang mana tuh uji apa? Yang punya masih apa ya? Uji kolinialitas. Terus kan Ibu, Multikolonialitas. kata Ibu, coba, ya kata Ibu coba kamu cari kalau Mm-mm. questionnaire itu gimana gitu. Iya, Tapi pas saya baca nggak perlu ternyata Bu. uji multi. Mm-mm. Cuman uji multikolonialitas ini kan terkait Kayak dengan apa ya? SPSS kan uji asumsi klasik ini. Wajib. Mm-mm. Uji multi Bu. Kalau multikolonialitas kan masuk ke dalam begitu kita melakukan apa uji analisis menggunakan analisis Uji regresi. kolerasi Bu. Oh, korelasi. Korelasi autokorelasi dong ya. Ya autokorelasi yang nggak harus di questionnaire. Jadi di sini Salahku. nggak ditampilkan. Gini, kalau autokorelasi masuk uji asumsi klasik kan ya? Iya Bu, masuk. Nah, kalau masuk artinya kalau Mbak Suci pakai analisis regresi linear berganda wajib. Karena kita harus tahu data tersebut
ada apa namanya, terindikasi nggak gitu autokorelasi. Coba deh di itu lagi dicari lagi, Mbak Suci. Kalau memang ada, Oh gitu nah, Bu. Saya cuma baca satu buku sih Bu. nah gini, jadi kalau memang sama nih kasusnya seperti Mas Winova juga ada tuh, saya minta untuk cari eh, penelitian yang relevan terkait hal itu gitu ya. Karena ditanya, jadi kita punya pegangan bahwa ini dikatakan di apa namanya, terkait penelitian ini atau dalam buku ini gitu. Nah itu referensinya nggak cuma cukup satu gitu ya, kita perlu banyak untuk mempertahankan jawaban kita gitu. Jadi Mempertahankan dan tampilkan aja ya Bu mempertanggungjawabkan. autokorelasinya. Kalau saya untuk cari aman ya tampilkan. Tapi memang hasilnya gimana? Kalau hasilnya oke ya nggak apa-apa, tampilkan saja. Oke sih Bu, cuman belum saya iniin. Tampilkan saja lah Mbak Suci. Oke Bu. Oke, ada lagi nggak Mbak Suci? Segitu dulu sih Bu, nanti kalau ini saya tanya lagi. Baik, berarti ini perubahannya cukup banyak ya Mbak Suci ya. Tadi sudah saya note. Iya Nanti Bu, saya banyak banget. lampirkan di ini ya, di si akad biar bisa nanti dieksekusi langsung sama Mbak Suci ya. Ya Bu. Oke, kalau gitu selesai nih Mbak Suci. Oke, Mm. coba yang lain. Mas Dwinova ada nggak? Iya Bu, gimana Ibu? Yang terakhir Mas Dwinova, sudah di hasilnya gimana yang terkait apa tuh? Uji asumsi klasiknya? Baik Ibu, untuk uji asumsi klasiknya kemarin sudah saya coba Bu, tetap uji normalitas data juga tidak kena, kemudian juga uji multikolinialitasnya dapat, kemudian uji autokorelasinya tidak dapat Bu, karena dia lebih dari dua, kan dari uji Darwin Watson kalau nggak salah saya itu kan lebih dari dua, maka dia terkena Nggak bisa. autokorelasi. Nah, cuma Iya. karena juga karena sampel saya terbatas, makanya saya menggunakan tadi tidak menggunakan OLS tapi menggunakan RLS tadi gitu kan. Makanya nanti saya coba lagi mencari referensinya. Saya coba tetap mempertahankan karena kan gini Bu, kalaulah saya menyesuaikan kembali data ini, data sampel saya kan data sampel terbatas Bu. Jadi agak sulit gitu kan. Saya pernah coba di logaritma juga di LN kan juga sama juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan datanya, Bu. Makanya saya tetap saya sajikan uji asumsinya, cuma nanti mungkin beberapa uji yang terlanggar tadi mungkin ada argumen lain yang akan saya tampilkan, Bu. Mungkin seperti Nah, itu, Bu. oke, berarti ada pegangan ya. Iya, baik, Ibu. Nah, itu. Tadi yang saya tanya apa? Jelaskan juga ke Mbak Suci. Jadi kita harus punya pegangan untuk mempertahankan jawaban kita gitu ya. Nah, ini jangan cuma satu ya, Mas Dwinova ya. Iya, Bu, baik, Ibu. Oke. Untuk Mas Dwinova saya cuma minta itu aja. Nah, terkait Mas Taufik gimana Mas Taufik? Ya Mas Taufik lagi kerja ya. Oke, Mbak Debbie, Ya, Bu. gimana Mbak Debbie untuk TA-nya? Kalau saya, Bu, mungkin bisa Ibu cek yang mana kekurangannya. Oke, saya sudah lampirkan deh. Cuman saya belum dapat yang terbaru nih dari Mbak Debbie ya. Oh, iya, saya sudah sampai bab 5 kesimpulan, Bu, tapi nggak tahu, mungkin ada kekurangan yang perlu ditambahkan. Oke, saya buka dulu ya. Oke, Iya, Bu. rekan-rekan yang sudah apa namanya? Sudah saya arahkan, boleh nggak apa-apa leave Zoom ya. Mungkin ada kegiatan lain atau mau mengikuti juga nggak apa-apa. Silakan Mbak Suci, masih mau mengikuti Mas Dwinova? Ya, ikuti aja dulu, Bu. Oke. Ini maaf ya saya pagi-pagi ya. Karena kebetulan lagi di rumah.
Coba Mbak Debbie boleh share ke saya nggak via WA? Karena saya coba login ke si akad ini susah ya. Oh gitu, Bu. Hmm. Tapi agak lama kali ini, Bu, karena laptopnya lama nyalanya. Coba ya. Ini agak lama nih. Nah ini ya, kita cari Mbak Debbie.
Ibu, aku izin live dulu ya, Bu. Iya, Mbak Suci, Terima kasih silakan. banyak, Bu. Ya. Sama-sama. Oke, ini saya share untuk TA-nya Mbak Debbie. Belum muncul ya Mbak Debbie ya? Belum, Bu. Belum. Oke, sudah, Bu. Nah, ini untuk apa namanya? Covernya sudah sesuai ya Mbak Debbie ya? Nah, ini masih kurang di sini kan ada kalau di TA itu di pedoman ya diajukan untuk mendapatkan gelar gitu kan ada di bawah sini ya. Ini tolong Oh, gitu, Bu. diperbaiki. Ditambahkan nih, Bu. Kemudian nah ini Mama. disusun oleh kalau nggak salah NIM dulu baru nama mahasiswa ya. Jadi NIM, nama mahasiswa. Kemudian di sini ada bulannya. Bulan nanti ketika Mbak Dewi menyelesaikan laporan ini ya sebelum sidang. Nah, saya lanjut ke Oke. ini dilengkapi ya ada halaman originalitas sama halaman pengesahan sebelum abstrak ya. Ada halaman originalitas, kemudian halaman pengesahan, kemudian abstrak ini harus dibuat dua bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Kemudian lihat susunan atau formatnya bagaimana. Kemudian baru kata pengantar, ada kata pengantar. Ini belum dilengkapi, mohon dilengkapi. Kemudian bab 1. Sebentar. Saya lihat dulu judulnya, modal kerja terhadap kinerja usaha konveksi. Nah, untuk sitasi menggunakan IEEE ya, Mbak Debbie ya. Jadi mohon untuk menggunakan reference, ini kan ada reference nih. Bisa menggunakan reference atau Mendeley gitu ya. Nanti pilih tipenya IEEE. Nah, ini ya. Kalau diklik reference kan ada nih. Nah, ini ada tipe. Di sini pilih tipenya atau stylenya. Nih. Jadi setiap mau memasukkan citasi, diklik insert citation, kemudian pilih add new source-nya. Jadi kalau ketika kita ngeklik ini, misalkan kita mau citasi dari jurnal kah atau buku, jadi tinggal dipilih ya buku atau jurnal atau misalkan dari laporan, dari website gitu ya. Nah, biasanya kan kalau penelitian dari jurnal atau dari buku. Jadi tinggal diklik, kemudian masukkan autornya atau penulisnya atau pengarangnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, tahunnya kapan gitu ya. Page volume issue itu kalau ada tinggal dilengkapi. Nah, kemudian nanti setelah sudah diisi klik OK. Nah, nih. Pilih stylenya mau pakai apa, kan di pedoman itu menggunakan IEEE, jadi pilih IEEE gitu ya Mbak Debbie ya. Jadi semua citasi ini dibuat menggunakan reference. Oke, Bu. Referensi. Nah, ini masih banyak nih citasi, tahunnya masih lama nih. Kita gunakan 5 tahun ke belakang. Ya. Oke, Bu. Ya. Nah, referensi atau rujukan ini kan di daftar pustaka, jadi tidak dimasukkan di bab 1. Jadi dihapus saja, pindahkan ke nanti daftar pustaka ya. Ya.
Nah, kalau mau memasukkan penelitian terdahulu boleh di bab 1 tapi dibuat dalam bentuk bukan rujukan gini ya. Jadi tabel yang benar-benar kita gunakan. Jadi hanya bentuknya jurnal artikel ya. Jadi jurnal penelitian terdahulu. Jadi kalau buku ini nggak usah. Jadi kita menggunakan namanya apa? Penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi di sini disampaikan dalam bentuk tabel. Penelitian Kalau terdahulu yang relevan ya Bu ya. Iya, kalau begini kan jatuhnya seperti daftar pustaka ya. Hanya jurnal artikel Oke, yang siap Bu. memang kita gunakan. Berdasarkan latar belakang dapat dirimu seperti masalah sebagai berikut apakah modal kerja. Nah, ini kan modal kerja, analisis modal kerja terhadap kinerja usaha. Berarti kan Mbak Debbie perlu membuat proksinya dulu kan, menentukan proksi dari modal kerja ini apa, kemudian kinerja usaha apa gitu kan. Nah ini coba modal kerjanya apa proksinya? Karena pengaruh artinya di sini perlu variabel kan, variabel yang menjadi proksi atau indikator untuk si modal kerjanya ini. Kalau saya lihat karena di sini nih di latar belakang ini kurang banyak ya, tidak belum menjelaskan Nah, ini kan sudah dia menggunakan penelitian-penelitian yang digunakan ini sama persis ya, modal kerja, likuiditas dengan profitabilitas. Nah, di sini Nah, di sini sama nih Mbak Debbie ya. Ini mohon diubah untuk proksi. Ini kan berarti proksi dari kinerja usahanya kan likuiditas dengan profitabilitas ya. Ya Bu. Nah, ini karena sama, tolong dicari lagi atau ditambahkan ya yang memang dari penelitian sebelumnya coba di search ya memang memunculkan suatu kebaruan gitu ya artinya bukan kita cari novelty tapi variabel yang baru untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitiannya Mbak Debbie gitu ya ini kalau pakai likuiditas sama profitabilitas sedangkan di sini banyak sekali nih yang sudah pakai di penelitian rujukannya jadi tambahkan atau cari yang berbeda. Soalnya gini, nanti kita akan munculkan di bab 3, implementasi metode usulan itu harus lihat. Jadi si pengujinya nanti ini melihat apa sih yang membedakan penelitian yang Mbak Debbie dengan penelitian sebelumnya. Kalau memang sudah ada ngapain itu lagi dibuat lagi gitu walaupun dengan perusahaan yang sama atau kan cara melakukan penelitiannya sama begitu. Jadi apa yang membedakan gitu. Oh, oke. Variabel baru ya Bu. Jadi nanti saya minta ini proksinya tambah lagi atau dibedakan ya. Untuk susunannya batasan masalah. Nah, kalau modal kerja artinya likuiditas sama profitabilitas kita melihat data historis ya. Berarti kan kita mau melihat data-data laporan keuangan, artinya runut kan dia historis. Nah, ini perlu dijabarkan ya selama 5 tahun terakhir itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Oke Bu. Aspek modal dianalisis meliputi manajemen kas, piutang, dan persediaan. Nah, ini perlu dicek lagi kalau memang sudah
biasanya menggunakan ini, apakah perlu ditambah gitu ya untuk melihat modal kerjanya. Berarti kalau rumusannya berubah, tentunya nanti tujuan penelitiannya akan berubah. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, teoritis, praktis. Oke, nanti ini ya, saya baca lagi. Nah, untuk metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan ini asosiatifnya kenapa nih? Maksudnya apa? Apa kemarin tuh? Nah, ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, kemudian sumber data. Nah, ini dibuat gini aja. Untuk ini dibuat paragraf saja yang nggak usah dikasih nomor. Jadi terkait metode penelitian, jelaskan jenis penelitian ini menggunakan metode apa gitu dengan pendekatan apa. Kemudian dilakukan akan maksudnya analisisnya menggunakan apa. Kemudian karena ini ada mau pakai pengaruh, melihat pengaruh kan ya, artinya nanti ada uji pengaruh menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian tampilkan di sini uji hipotesisnya bagaimana. Nah, untuk sumber data, kemudian teknik pengumpulan datanya dibentuk populasi dan sampel dibentuk seperti paragraf aja ya, Mbak Debbie ya. Jadi nggak usah nomor gini, paragraf aja ke bawah. Jadi nggak usah per poin-poin gini. Populasi dan sampelnya, Bu. Kenapa? Untuk populasi dan sampelnya dalam bentuk paragraf aja. Iya, ini semua paragraf aja. Jadi dari sini, dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel. Dibuat dalam bentuk paragraf saja. Namun di bentuk paragraf narasinya harus nyambung ya semua ya. Dari menjelaskan metode penelitiannya, kemudian nanti di sini ditambahkan uji analisisnya menggunakan apa, hipotesisnya bagaimana, gitu ya. Oke, Bu. Kemudian bab 2. Nah, bab 2 ini saya minta 2.1 itu membahas kerangka pemikiran ya. Jadi saya tulis Kerangka pemikiran. Jadi bab 2. Jadi 2.1 kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya bagaimana sesuai dengan uji hipotesisnya. Jadi membuat X1, X2 berpengaruh terhadap Y gitu ya kalau ada dua variabel. Kemudian 2.2 terkait teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data dan pengolahan data, nggak perlu dibuat subtopik lagi atau subjudul lagi yang berisi. Nah, ini sebetulnya populasi kan harusnya dijelaskan di sini. Jadi kalau di metode tadi nggak dijelaskan nggak apa-apa karena ada di sini. Populasi, kemudian sampel, kemudian jenis data dan sumber data. Baru nanti analisis datanya. Nah, kemudian 2.3 terkait desain penelitian ya.
penelitian. Nah, kalau Mbak Debbie baca di pedoman itu ada pilihan penelitian Ya. ini merujuk kemana. Nah, ini kalau kita lihat sesuai dengan apa namanya sosialisasi Kaprodi kemarin ya, berarti masuk ke dalam penelitian non eksperimental. Ya, jelaskan non eksperimental terkait bahan, alat apa yang digunakan kan semua di situ ada ya. Kemudian 2.4 operasionalisasi variabel. Kemudian 2.5 lokasi penelitian. 2.6 itu jadwal penelitian. Ya. Jadi ini disesuaikan ya dengan yang saya buat di sini, nanti saya lampirkan di si akad agar Mbak Debbie nanti bisa lihat lagi ya Mbak Debbie ya. Oke, Bu, siap. Kemudian implementasi metode usulan. Nah, ini terkait tadi yang sudah saya jelaskan ke Mbak Suci ya. Jadi menjelaskan metode usulannya. Jadi melihat jadi ini perbedaan bab 3 berisi implementasi metode usulan yang menjelaskan kebaruan terkait misalkan metodenya berbeda gitu ya, metode atau analisis atau variabel, mana yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya gitu ya. Ya. Dari penelitian sebelumnya. Nah, ini dibuatkan, jadi dibuat kemudian dibuat bagan alirnya, bagan alir penelitian beserta langkah-langkah penelitiannya. Gitu ya. Kemudian bab 4 nah ini belum ada uji analisis ya, berarti belum ya Mbak Debbie ya, bab 4 Iya, hasil dan belum. analisa buat. Jadi dilakukan uji analisis berarti menggunakan SPSS kan ya. Dibuat Iya. dulu uji analisisnya baru bab 4 nanti bisa diisi. Gitu ya Mbak Debbie ya. Oke, siap, Bu. Oke, ada pertanyaan nggak Mbak Debbie? Untuk sementara enggak, Bu. Saya akan coba melengkapi dulu yang kekurangannya. Oke, baik kalau gitu nanti kalau ini kan saya lampirkan, tinggal nanti Mbak Debbie sesuaikan. Oke, silakan. Siapa Oke, Bu, dulu terima nih? kasih. Sama-sama Mbak Debbie. Mas Taufik? Pak Juhari? Ya, Bu, siap. Sudah dilampirkan lagi ya Pak? Cuma saya belum cek nih Pak. Oh ya, Bu, sebentar. Kalau Pak Juhari kan nggak perlu dirubah lagi Pak. Jadi maksudnya nggak perlu pakai pedoman yang baru sekarang, pakai yang lama. Karena kan Pak Juhari Baik. melanjutkan ya dari semester kemarin Iya. ya. Udah diperbaikan kemarin. Iya terkait cover. Saya screen nih, Bu ya. Boleh.
Ya. Ini berarti sudah diperbaiki ya Pak Juhari ya? Baik, Bu, sudah. Oke, ini udah sesuai ya sama pedoman yang Udah. lama ya. Coba Ya. ke bawah. Coba Pak, terus Pak. Ke bawah. Terus. Ini sudah ditambahkan ya Pak? Sudah. Pak Rektor, kemudian Pak Warek ya, sudah ya? Ini, Bu. Coba saya lihat. Iya. Ini yang kedua nih, Warek 2 dipisah aja Pak, jadi Bapak Dr. Ucuk, yang kedua adalah Bapak Insinyur Abdul Wahab. Jadi Pak Wahab dipisah. Dipisah aja, Bu, ya, ke D. Dipisah, iya dipisah aja biar lebih bagus ya. Sudah, Bu. Oke. Nah itu tadi penulis memang di sebelah kanan ya Pak? Iya, Bu, kalau pedomannya yang lama. Pedomannya sesuai ya? Ya. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Kalau ini kan semua sudah sesuai ya. Kayaknya nggak, kemarin saya nggak ada minta itu revisi kan ya Pak ya? Iya, cuma ada sedikit pemberitahuan yang untuk citasi ya, Bu, ya. Ah iya, citasi nih Pak. Ini kan nggak pakai reference nih. Iya. Memang sih yang pedoman terbaru itu kan dipakai IEEE ya, IEEE itu. Nah ini sementara udahlah nggak apa-apa lah kita karena masih pakai pedoman yang lama. Tapi di pedoman lama ada nggak permintaan untuk pakai reference? Enggak ya, Bu. Mendeley? Nggak ada ya? Enggak ada ya. Nggak ada ya? Tapi saya cek lagi nanti. Soalnya kemarin-kemarin itu pada pakai kayak Pak Bejo itu pakai ya. Oh, pakai, Bu, ya. Cuman dia nggak yang IEEE nggak. Reference biasa aja. Berarti terkait citasi aja kan ya? Gampang lah itu mah ya. Oke, terus apa lagi Pak? Kayaknya cuma itu, Bu, ya. Ada medley itu aja tambahan dari Ibu kemarin tuh. Oh ya. Medley Nah itu. ini kerangka kan sudah ya, kerangka pemikiran ya? Kerangka pemikiran. Sudah kayaknya. Sudah deh, kalau nggak salah saya lihat kemarin cek sudah deh kayaknya. Ya udah deh itu aja deh ya Pak ya. Oh sama ini Ya, Pak, Pak, apa Bu. kemarin Turnitin ya? Iya, Turnitin. Udah kemarin, Bu. Udah kita. Udah ya. Tapi Ibu cek lagi lah. Oke nanti saya cek lagi.
Soalnya pas saya cek kemarin di pedoman sebelumnya juga sudah ada kewajiban turnitin, tapi kan belum ada Iya, SK tuh ya. ya kemarin yang ibu itu turnitin 70, saya Ya, usahakan 30 sampai 35 kemarin. oke lah. Kan kemarin memang belum ada SK, jadi Nah, yang kemarin lolos-lolos aja tuh. Nah, sekarang ada SK-nya nih, Pak. ya Bu, Takutnya di sudah situ ya. itu kemarin diturunin kemarin. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ah, Ya ah. udah, Tapi berarti itu dicek aja. kembali. Oke, ntar saya cek lagi nih. Ah, ah. Oke, Pak, kalau gitu. Bulan ini ya, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Bulan ini Insya Allah, dipersiapkan ya. mudah-mudahan. Karena kan datanya udah masuk nih. Iya, harus disegerakan Bu. Iya, soalnya Pak begitu Pak Wahyu pulang kan dari Turki, Iya, jalan tuh baik untuk Bu. yang Terima kasih. apa semester sebelumnya. Oke, kalau begitu Pak Juhari selesai nih. Nanti saya cek lagi ya Pak terkait Baik Bu, turnitinnya. terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama Pak Juhari. Oke, ada lagi nggak Mbak Rita? Mbak Rita sama Mas Taufik? Tidak ada? Kalau begitu memang sudah jam 12 lewat ya rekan-rekan ya. Untuk yang belum seperti Mas Taufik sama Mbak Rita mungkin saya jadwalkan lagi di hari Sabtu ya kalau nggak ada halangan atau hari Minggu. Itu ya. Nih Mas Taufik sama Mbak Rita kayaknya masih sibuk di jam segini berarti masih di kantor ya bekerja ya kalau begitu. Untuk yang hadir di sini Mas Dwi Nova, Pak Juhari. Saya tutup ya, rekan-rekan ya, untuk Vicon TA-nya. Baik Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.